Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang pembahasan soal-soal kompetisi sains madrasah KSM untuk mata pelajaran ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlan Firmansyah. Saya adalah guru ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur. Saya sudah mengajar di MAN 1 Cianjur sejak tahun 2005 mata pelajaran ekonomi. Jadi kurang lebih sudah 15 tahun ya mengajar mata pelajaran ekonomi. S1 saya Pendidikan Ekonomi UPI Bandung. S2 saya UPI Bandung dan UIN Bandung di Prodi Ekonomi Syariah, dan sekarang saya sedang menyelesaikan studi S3 Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat, tentang pembahasan soal-soal kompetisi sains madrasah KSM untuk mata pelajaran ekonomi. Kita ketahui beberapa tahun terakhir ini soal-soal ekonomi di KSM ini dikenal dengan ekonomi terintegrasi. Jadi muatan ekonomi Islam, muatan ekonomi syariah diinsert menjadi bagian dari soal-soal KSM mata pelajaran ekonomi. Nah, khusus untuk soal-soal KSM yang itu terintegrasi secara khusus dengan muatan ekonomi syariah atau ekonomi Islam, saya akan mencoba berbagi pada video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan soal-soal KSM, pada video kali ini saya akan memberikan materi pengantar ya tentang apa itu ekonomi syariah atau apa itu ekonomi Islam. Pertanyaan pertama adalah sesungguhnya dalam konteks Indonesia ya, dalam konteks kurikulum juga di pendidikan nasional kita, apakah ekonomi syariah itu pilihan atau alternatif? Ya, sekali lagi, apakah ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu alternatif atau pilihan? Nah, tentu ada beberapa literatur yang bisa kita gunakan untuk memposisikan ekonomi Islam atau ekonomi syariah dalam konteks negara kita, ya, dalam konteks kajian juga. Pertama adalah gini, jika ekonomi syariah atau jika ekonomi Islam diposisikan sebagai bagian dari, jika ekonomi Islam atau ekonomi syariah diposisikan sebagai bagian dari sistem ekonomi yang ada, di mana satu kutub itu kita mengenal ada yang disebut dengan sistem ekonomi liberalis, kapitalis, dan kutub ekstrim yang lainnya ada yang disebut dengan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komando, dan di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan sistem ekonomi campuran. Kalau kita melihat sistem ekonomi Islam atau ekonomi Islam itu sendiri bagian dari sistem yang ada, berarti kita melihat ekonomi syariah atau ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu secara inklusif, bagian dari sistem yang ada secara inklusif gitu ya. Maka berarti kita memposisikan ekonomi Islam, ekonomi syariah itu sebagai alternatif dari sistem yang ada. Sisi lain, kalau kita melihat bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu bagian integral dari ajaran Islam yang kafah, yang universal, ya, di mana di situ ada yang disebut dengan akidah, ada yang disebut dengan syariah, ada yang disebut dengan akhlak, ya, di mana syariah bisa kita uraikan lagi menjadi di situ ada ibadah, ya, di situ ada muamalah, di situ ada munakahat dan seterusnya.
bagian dari muamalah, di situ ada ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, ekonomi di situ masuk sebagai bagian dari muamalah, sebagai bagian dari syariah. Artinya kita melihat ekonomi syariah sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Artinya kita melihat ekonomi syariah secara eksklusif, maka tentu jawabannya adalah bahwa ekonomi syariah itu sebagai pilihan. Siapa saja yang meyakini yang akidahnya Islam, maka otomatis dia harus memilih ekonominya adalah ekonomi syariah. Nah, sehingga jawaban yang kedua bahwa apakah ekonomi syariah itu adalah pilihan atau alternatif, maka kalau kita melihat ekonomi syariah secara inklusif, maka itu sebagai alternatif. Sedangkan kalau kita melihat ekonomi syariah secara eksklusif, maka itu sebagai pilihan. Dalam pandangan Islam, ekonomi itu dikenal dengan istilah al-iqtisad, ya. Berasal dari kata qasdun, yang berarti keseimbangan, keadilan atau pertengahan, yang menjadi asal kata dari al-iqtisad atau ekonomi. Kemudian kita lihat secara istilah beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam, kita bisa menangkap apa itu ekonomi syariah atau ekonomi Islam, ya. Ini saya gunakan terminologi ekonomi syariah sama ekonomi Islam sama saja, ya. Kalau kita melihat literatur dari luar, itu kita banyak menemukannya adalah Islamic economy, ekonomi Islam. Kalau dalam konteks negara kita, baik dalam undang-undang maupun nomenklatur perguruan tinggi, program studi, misalkan kita lebih banyak menggunakan ekonomi syariah. Substansinya sama, ya. Ini packagingnya adalah disebut dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah sama saja. Nah, kalau kita melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang ekonomi Islam, contoh misalkan Umar Chopra, ya, itu seorang ekonom yang lahir di Bombay di India, kemudian besar di Pakistan di Karachi. Umar Chopra banyak buku-bukunya, diantaranya beliau mengungkapkan tentang pengertian ekonomi Islam. Bahwa menurut beliau ekonomi Islam itu adalah cabang pengetahuannya, ya. Jadi cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, ya, yang seirama dengan maqasid syariah, tanpa mengekang kebebasan individu, ya, untuk menciptakan keseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang berkesinambungan. Itu pengertian ekonomi Islam menurut Umar Chopra. Jadi kalau melihat pengertian menurut Chopra ini diposisikan sebagai cabang pengetahuan, ya. Ada lagi pakar ekonomi Islam yang lainnya adalah contohnya Muhammad Abdul Manan, seorang ekonom Islam dari Bangladesh. Beliau mendefinisikan ekonomi Islam itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Itu Abdul Manan, ya, mirip dengan Umar Chopra, membenarkan sebagai ilmu pengetahuan. Di Indonesia ada yang disebut dengan KHS, kompilasi hukum ekonomi syariah. Ya, ini dikembangkan oleh para pakar, para profesor di berbagai perguruan tinggi, diantaranya seperti di UIN, ya, dan melahirkan yang namanya KHS, ditetapkan oleh menjadi sebuah panduan dari Mahkamah Agung, mendefinisikan ekonomi syariah itu sebagai usaha. Jadi dalam KHS, ekonomi syariah itu adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Apa poinnya adalah ekonomi syariah sebagai usaha atau kegiatan. Untuk bisa melihat lebih jauh tentang ekonomi syariah itu kita juga bisa melihat konsep yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, ya, seorang tokoh pemikiran Islam besar asal Mesir, ya, Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi ada 4 karakteristik ekonomi Islam. Ya. Pertama adalah al-iqtisad rabbani, ekonomi ketuhanan, ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai tauhid. Yang kedua ada al-iqtisad akhlaki, ekonomi yang memperhatikan aspek moral, di mana moral itu bagian integral dari perilaku ekonomi, dari kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada al-iqtisad insani,
Nah, al-iqtisad insani ini ekonomi kerakyatan, di mana manusia itu sebagai khalifah, sebagai manajer sumber daya ekonomi di situ, ya juga sebagai subjek dan objek ya dari proses pembangunan ekonomi. Yang keempatnya adalah al-iqtisad wasati, ekonomi pertengahan. Ini sesuai dengan yang tadi, al-iqtisad wasati ini ekonomi pertengahan, tidak kepada liberalis, tidak kepada sosialis. Dia memegang peran di pertengahan di situ. Misalkan bicara tentang peran negara dalam ekonomi Islam tidak seperti di kapitalis yang minim ya, tidak seperti di sosialis yang itu sangat hegemoninya besar, tapi di situ ada multi ownership dalam hal kepemilikan, termasuk juga ada yang tata kelola yang proporsional antara peran negara, peran publik ya, peran individu. Di situ ada bagian peran. Nah, itulah yang disebut dengan al-iqtisad wasati, ekonomi pertengahan. Berikutnya kita bisa mengkaji lebih jauh dari literatur lain untuk bisa memahami tentang konsep dasar ekonomi Islam itu. Tahun 2018 itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas itu membuat sebuah kajian yang melahirkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Nah, dalam Master Plan itu ada definisi ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah dalam Master Plan Ekonomi Syariah di Indonesia 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Bappenas itu diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam. Terakhir, kita juga bisa merujuk literatur yang dikeluarkan oleh Global Islamic Economic Report yang bermarkas di Amerika. Di situ diartikan ekonomi Islam itu sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen ya, dan praktek bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu terakhir literatur yang bisa kita rujuk untuk memberikan gambaran pada video kali ini tentang konsep dasar ekonomi syariah. Berdasarkan yang saya uraikan tadi, benang merahnya bahwa ekonomi syariah itu bisa dimaknai satu sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai sistem ekonomi, yang ketiga sebagai kegiatan. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang yang dikenal dengan falah, berlandaskan kepada syariat Islam. Ekonomi syariah sebagai sistem dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam. Adapun sebagai kegiatan, ekonomi syariah itu adalah usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok atau badan usaha, baik untuk tujuan komersial maupun untuk tujuan non komersial ya, yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Nah, itu saya pikir sebagai pengantar untuk mengenalkan apa itu ekonomi syariah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.